Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang preamp mic atau penguat mikrofon. Penguat mic ini terdiri dari tiga blok rangkaian. Yang pertama adalah regulator. Ini ada 4 buah dioda yang dipasang secara bridge. Dioda bridge sehingga keluar gelombang penuh, gelombang searah, lalu difilter dengan 2 buah kapasitor Elco 1000 mikro. Nah, tegangan di sini 12 volt, maka Elco yang kita pakai adalah kalau trafo 1 ampere minimal 1000 mikrofarad, 2 buah yang bekerja secara CT dengan menggunakan trafo CT, di mana ada tegangan 12 volt AC, ground, dan 12 volt CT. 12 volt yang disuplai dari tegangan power supply dari trafo. Kemudian di sini ada dioda jener 12 volt, 2 buah, lalu di depannya ada kapasitor filter lagi. Jadi setelah diturunkan maka tegangan menjadi 12 volt dan difilter. Lalu ada penguat drive untuk echo dan repeat atau delay, 2 buah transistor. Kemudian itu blok berikutnya adalah penguat mikrofonnya. Dari masukan jack mic, nah seperti ini jack mic, maka diinputkan ke penguat IC JRC 4558D dengan sistem 2 buah penguat. Di dalam IC ini terdapat 2 buah penguat, satu bagian untuk mic 1, satu bagian untuk mic 2. Nah, di sini untuk besar dan kecilnya dikontrol dengan 2 buah potensio 10 kilo. Kemudian di resistansi ditahan dengan 2 buah resistor 1 kilo, ini 1, kemudian 1 lagi. Nah, ini dia. Tujuan dipasang resistor 1 kilo itu adalah untuk menghambat agar volume mic tidak terlalu besar. Karena kalau volume mic terlalu besar maka akan timbul noise seperti noise high, treble akan swing kalau istilahnya itu, kemudian berdengung kalau bassnya terlalu besar. Nah, itu juga tergantung dari mutu mic. Mic itu ada yang seimbang, ada yang besar treble, ada yang besar bass. Jadi kita sesuaikan, tetapi yang bagus menurut saya itu adalah yang seimbang. Nah, kualitasnya bergantung daripada spool mic yang digunakan. Nah, kalau kita mau sampaikan bahwa merek itu menentukan, ya saya kira bisa jadi juga. Tapi yang paling penting adalah kualitas dari spool mic tersebut. Nah, kemudian ada gain atau untuk penguatan. Nah, karena ini rangkaiannya adalah penguatan dari, kalau istilahnya, transimpedance amplifier. Nah, ini ada dipasang 1 buah feedback 1, 2. Nah, ini yang untuk mic 1 dan ini untuk mic 2 atau terbalik bisa jadi. Kemudian dikopling dengan menggunakan kapasitor keramik 100 picofarad. Nah, ini 2 buah untuk masing-masing. Kemudian ada kapasitor Elco. Di sini nilainya
mikro saya kira. Kemudian ada 100 nano. Nah, ini rangkaian adalah preamp yang khusus dibuat untuk mic. Nah, kemudian apakah rangkaian ini sudah memadai, sudah oke, sudah low noise? Itu bergantung lagi dengan rangkaian di output setelah mic ini. Jadi dari output ini mungkin masuk ke tone control atau masuk ke equalizer, kemudian masuk ke amplifier. Nah, perlu juga kita ketahui, sesuaikan dengan tune controlnya, kemudian dari amplifiernya juga, power untuk mendrive speaker. Nah, kadang-kadang timbul masalah ketika sudah kita pasang, ternyata suaranya mic-nya terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar maka kita rubah pertama nilai inputnya ini. Kalau juga tidak pengaruh, maka kita rubah nilai rangkaian feedback gain-nya ini. Kita rubah. Nah, kalau kapasitor, keramik ataupun yang lain-lain saya kira tidak terlalu banyak pengaruh untuk memperkecil level penguatan. Nah, ini misalnya ditulis 5 abu-abu oranye. Nah, itu berapa? Nah, kita bisa memulai dari eksperimen apakah dinaikkan atau diturunkan. Apakah ketika kita rubah itu merusak? Tidak merusak, karena bagian dari rangkaian tambahan ini adalah sebagai pendukung, bukan untuk penyuplai arus dan tegangan pada IC ini. Jadi IC ini akan rusak kalau short apa? Short outputnya. Kemudian tegangan yang diberikan kepada IC ini melebihi batas dari kemampuan IC. Misalnya di sini IC-nya 12 volt, kita pasang sampai 30 volt. Kemudian kita taruh trafo yang terlalu besar, maka IC ini juga akan panas. Atau short pada saat pengukuran antara kaki-kaki IC ini bisa menyebabkan IC-nya rusak. Gejala IC ini rusak adalah tidak menyalanya mic, kemudian timbul noise yang terlalu besar, kemudian bisa kresek-kresek. Nah, lalu setelah kita rubah-rubah begitu, baru nanti hasil akhirnya lah yang kita pakai, komponen-komponen yang kita ganti. Nah, kalau kita tidak ganti juga tidak apa-apa, hanya saja kita perlu setel di volume mic ini, mungkin tidak bisa setengah ke kanan ataupun penuh, kita hanya bisa putar dia sedikit saja, baru suara mic-nya sudah terlalu besar. Lalu langkah berikutnya adalah dari outputnya ini juga bisa kita tambah komponen resistor lagi, atau kita buat rangkaian filter, baik apakah band pass, middle pass, ataupun low pass atau high pass filter, untuk mendapat karakter suara yang kita suka. Nah, sebelum masuk ke rangkaian berikutnya, kita filter lagi di sini, boleh-boleh saja, atau cukup sederhana kita pasang resistor saja, atau kita kombinasikan dengan resistor dan kapasitor yang kita seri paralel. Nah, itu akan merubah kualitas hasil suaranya. Kemudian penyebab noise treble itu, kalau tune control yang kita gunakan itu terlalu besar juga treble-nya, maka mic ini juga akan noise swing ketika dekat dengan speakernya. Atau noise bass berdengung juga sama, kalau bass yang kita gunakan baik tune control ataupun equalizer dan rangkaian lain untuk merubah respon frekuensi tersebut, maka akan timbul noise bass. Jadi bassnya itu juga tidak bisa terlalu besar. Bagian blok berikutnya adalah bagian echo, kemudian repeater. Nah, itu adalah IC ini. Nah, IC ini yang menghasilkan echo baik digital ataupun analog, tapi di sini digital. Nah, echo ini bekerja dengan tegangan dari jener ini 5 volt. Kemudian echo ini untuk mendapatkan echo yang berkualitas, ada
kapasitor. Jadi di sini mencari jenis echo atau kekuatan echo dari merubah nilai kapasitor yang ada di rangkaian ini. Lalu kemudian ada beberapa rangkaian pendukung, komponen pendukung kapasitor ini. Nah, itu untuk memfilter tujuannya. Dan itu boleh dirubah, hanya saja memakan waktu yang lama. Nah, ini ada dua potensio untuk echo dan untuk repeater. Kemudian apa beda antara blok rangkaian seperti ini atau kit? Ya, ini merek Bell, lumayan bagus saya kira dibanding dengan pabrikan. Nah, itu tergantung dari kualitas eksperimen ataupun penelitian riset dari pabrik-pabrik tersebut. Kadang-kadang mereka lebih memfokuskan kepada suatu kualitas suara yang bagus, sehingga rangkaian yang digunakan atau komponen yang digunakan juga cukup banyak. Jadi ingat, di sini adalah output, di sini input mic, kemudian ada untuk tegangan, Nah, ini apa perlu pakai 7812? Saya kira nggak perlu lagi karena sudah ada dioda jener ini. Oke, bisa dilihat dioda jener. Nggak perlu lagi kita tambah 7805, kecuali kita membuat suatu blok power supply yang sangat stabil. Misalnya ini setiap dioda dikopling dengan kapasitor 100 nano, 100 nano, 100 nano di paralel 100 nano. Nah, itu tujuannya adalah untuk mencegah noise mengalir ke rangkaian. Bisa saja, atau kombinasi kapasitor ini 1000 mikro ditambah satu lagi dari 1000 mikro biar menjadi 2000 mikro. Tetapi tidak perlu juga terlalu banyak. Artinya semakin banyak semakin besar muatan listrik yang ada dalam kapasitor. Sedangkan yang dibutuhkan di sini adalah tegangan yang stabil searah DC. Dengan memperbanyak kapasitor itu hanya buang-buang biaya. Jadi saya kira perhitungannya adalah kalau 1 ampere trafo yang digunakan, maka bisa kita gunakan kapasitor minimal 1000 mikro. Ya, kalau mau lebih baik sedikit jadi 2000 mikro. Atau kita mau membuat beberapa rangkaian yang untuk menstabilkan dengan beberapa tahap, kita targetnya adalah membuat 2000 mikro dengan cara menggunakan kapasitor elektrolit 470 mikro dikali 4. Nah, itu boleh-boleh saja, atau dikali 5 boleh-boleh saja. Apakah mendapatkan hasil yang lebih bagus? Nah, saya kira iya, cuman perubahannya tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk mencegah noise lainnya adalah ground harus dibumikan. Di ground itu, nah ini negatifnya dari power supply, input output itu disatukan ke casing dengan menggunakan kabel yang cukup pendek. Lalu kemudian kabel audionya, kabel output inputnya juga diusahakan sependek mungkin. Lalu gunakan trafo yang tidak noise. Trafo noise itu adalah trafo yang bergetar pada saat dinyalakan, artinya tidak rapat currentnya, tidak dapat rapat besi-besi, inti besinya. Kemudian kita bisa gunakan shielding seperti ini. Shielding lapisan bawah dari PCB ini, kita shielding di bawah, jangan langsung terhubung dengan ground, dekat sekali dengan ground, misalnya begini. Nah, itu juga menimbulkan elektrostatis yang walaupun tidak merusak komponen, hanya saja itu mengganggu, menimbulkan noise, cacat-cacat kecil yang akan diperbesar dengan rangkaian tune control dan rangkaian amplifier kita. Di dalam rangkaian perakitan barang-barang seperti ini, karena ini berkaitan dengan kualitas suara yang bersih, maka yang diperlukan adalah serapi mungkin pengerjaannya. Jangan tumpang tindih atau bersilangan antara kabel audio dengan kabel tegangan. Kemudian jangan terlalu panjang. Kemudian jangan
ikatan baut itu tidak kuat, dan lain-lain. Lalu noise dari gerakan potensio ini juga pengaruh. Nah, kita gunakan yang masih terdapat smooth, lembut waktu diputar. Jangan yang sudah mungkin pelumasnya habis atau sudah mulai cacat di dalam, akan menimbulkan suara yang tidak nyaman ketika diputar, nanti akan bunyi kresek-kresek. Nah, kalau sudah begitu sebaiknya ganti saja potensionya, karena kalau diperbaiki juga tidak akan bagus, kecuali ada grease yang atau gemuk khusus non short circuit yang bisa kita gunakan. Semoga sedikit informasi ini sekedar untuk sharing, bisa ada manfaatnya buat yang mau merakit walaupun dengan model-model yang lain. Prinsip kerjanya saya kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.